Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kenapa selalu begini gayanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sesemuanya, anak-anak mama dimanapun berada. Kayaknya kita ini sudah berapa ratus episode? Ini 2000. 2400 ya. Tidak apa-apa, tetap bersemangat walaupun episode sudah semakin banyak. Dan saya tetap membutuhkan Bapak Ibu, Ses dan anak-anak mama untuk subscribe ya. Jangan lupa di subscribe Ira Maya Sofarilnya gitu kan. Biar kayaknya kita tuh happy, bahagia, senang, syalala. Kenapa sih, Wak? Kenapa? Di-share. Oh, di-share. Masa dia ngomongnya di-share begini? Bu, Ibu ngajakin orang nge-share? Lama-lama. Ngajakin orang nge-share apa mau ngangon bebek, Bu? Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bilang aja gitu, share, Bu, share. Dan yang nonton, yang baru nonton, oh yang baru nonton, selamat datang, selamat bergabung di daily vlognya Mama Ira. Dari hari Senin, Sampai hari Jumat. Apalagi? Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu kita kita liburan dulu. Saya mah tetap kerja. Ibu yang istirahat, ya kan Bu? Nggak ada yang kayaknya Ibu juga tetap ngedit deh. Tetap aja Oke, setelah kita menyapa semuanya, antara rasa rindu, antara rasa ingin berjumpa, antara terngiang-ngiang masa lalu yang penuh cinta. Oh, kenapa sih panjang banget ceritanya? Ayo kita ngebahas tentang cinta yuk. Yuk, Wakika yuk. Apa? Kita mau ngebahas tentang apa? Kan kita ini kan sekarang udah nggak sedikit ya umurnya ya. Udah dewasa, sudah dua kasasa. Kita ini kan usianya sudah tidak Banyak. bukan sudah banyak, udah banyak sekali. Udah gitu kan, alhamdulillah yang masih berpasangan, Bapak Ibu ya kan, anak-anak mama, sesemuanya yang masih bisa menikmati kebersamaan satu dengan yang lain, romantisme kehidupan. Tapi kan kita kan beda zaman ya, nggak sama kayak anak-anak muda di luar sana gitu. Ternyata ada kunci-kuncinya loh. Apa yang kira-kira bisa menguatkan cinta yang tulus di antara kita yang sudah tidak muda lagi, tapi kok semakin ada spark gitu ya. Spark itu terus hadir gitu, semakin bling-bling gitu dalam semakin hidup tua kita. semakin jadi. Kayak santan ya Mbak. Jangan lupa diaduk Bu. Ya, jadi cinta yang tulus itu tidak hanya kita dapatkan dari pasangan semacam privasi aja, privasi apa atasnya aja. Iya. Tapi cinta yang tulus artinya kita, kalau orang tuh I love you sama I'm falling in love with you, itu berbeda. Kalau kita bisa merasakan falling in love every day, jatuh cinta setiap hari pada pasangan kita, definitely itu pasti namanya cinta yang tulus. Beda lagi kalau I love you and don't forget pin number. Enggak. I love you and I need your pin number. Enggak, maaf, nggak ngajarin. Enggak, ibu-ibu, maaf, punten. Enggak, kan kadang-kadang kalau ibu bilang, enggak, aku kan, kalau gitu terserah, kalau bapak ibunya, bapak mau pergi kemana aja terserah, yang penting aku pegang dompetnya. Kalau saya mah nggak usah. I love you and I need your pin number. Oh seneng ya, itu seneng kalau gitu. Ayo ngebahas yuk, kira-kira kunci-kuncinya apa saja sih gitu. Ya, Saya makin punya tua catatan. itu harusnya makin saling nitip Iya, diri. bener. Saya punya catatannya bagus banget gitu. Dan ini benar-benar terjadi di antara pasangan-pasangan yang sudah melampaui. Yang baru juga harus ya. Oh iya, yang baru harus banget melihat biar daripada ini. Awal-awal tuh biasa. Iya, enggak, maksud saya kalau pasangan seperti yang sudah di atas 10-15 tahun, nah ini akan lebih terasa gitu ya. Apalagi racikan cintanya tuh kerasa bener-bener ada gitu. Kan kalau kita masak kan jangan lupa pakai apa ya? Garamnya jelas, apa rasanya pas gitu kan ya. Kalau berlatih tiap hari ya bagus hasilnya. Ya sama aja kan. Percintaan dibina dalam sebuah rumah tangga
tentunya ya pasti adalah gemercik ini itu segala macam apalah ini itu yang kadang-kadang bisa jadi penghambat, bisa jadi hal-hal yang bikin kita konflik dan lain sebagainya ya. Kenapa lagi AI? Kenapa lagi AI? AI saya tuh hari ini agak-agak petakilan ya, mohon maaf ya. Yang pertama adalah ini biasanya. Nah ini boleh buat bapak-bapak nih, coba ayo bapak-bapak sekarang memperhatikan. Ibu-ibu menyimak ya, oke. Sesemua anak-anak mama yang baru saja menikah atau masih menjalani pernikahan usia di bawah 10 tahun, ayo kita racik bersama bumbu ini supaya cinta yang tulus itu terus ada di hatinya kita masing-masing, oke? Yang pertama adalah komunikasi terbuka dan jujur. Nah ini bapak-bapak biasanya kalau laki itu kan sulit ya mengungkapkan atau mengekspresikan apa yang ada dalam hatinya. Setuju nggak AI? Iya. Iya kan? Karena kalau laki itu jarang ngomong. Jarang banget mengumbar kata sayang gitu kan ya. Atau Tapi ada juga yang sebaliknya. oh ada juga yang romantis tipenya gitu kan. Nah nanti kita bahas satu persatu. Tapi keterbukaan komunikasi yang terbuka dan jujur itu sangat-sangat penting. Karena kan pada saat kita berkomit bersama untuk membina sebuah hubungan yang lebih serius yang dalam arti pernikahan, itu dilakukan tidak hanya a piece of paper di atas kertas aja. Iya. Tapi kita sudah pasti menyelami sebelumnya, sudah terbuka satu dengan yang lain, kelebihan kekurangannya, apa yang nanti kelak menjadi hambatan lain sebagainya. Jadi itu pun harus dipupuk ya setelah kita setelah kita menikah, itu pun harus terus dilakukan ya keterbukaan agar pasangan itu merasa lebih dihargai, lebih dihormati ya, dan yang biasanya itu kalau kita merasa tertutup satu dengan yang lain, kita akan semacam kayak kekhawatiran gitu ya, itu bahaya loh gitu. Lebih baik terbuka aja satu dengan yang lain. Berikutnya lagi, kalau kita bicara satu dengan yang lain secara terbuka, itu adalah penjembatan hati. Ya, kalau komunikasi melalui jembatan hati yang baik, semuanya pasti dijamin akan sehat. Ya, dukungan tanpa syarat berikutnya. Kalau kita dukung suami kita atau istri kita, jangan pakai syarat. Artinya kita total mendukung. Ya, perhatian, waktu, materi kita dukung, kita support gitu. Tujuannya bukan untuk hanya menyenangkan hati pasangan kita, tapi demi mimpi yang sudah terbina bersama gitu ya, yang sudah atau akan kita dapatkan bersama-sama. Jadi jangan cuma separuh hati ya. Kalau separuh hati ya untuk apa dilakukan, nggak akan bagus juga hasilnya ya. Pokoknya full support ya, oke. Nah tidak kalah penting yaitu quality time bersama. Quality time itu kadang-kadang kita ya kalau udah lama gitu, kita tuh suka ngerasa gini, udahlah di rumah aja deh gitu ya. Biar aja si bapak yang pergi sama anak-anak. Biarin aja bapak di rumah aja, biar aja ibu yang pergi sama anak. Ya enggak. Ya, justru seharusnya itu kita lakukan bersama-sama. Ya, ini kalau ada anaknya. Kalau tidak ada anak atau belum diberikan kepercayaan memiliki keturunan, ya nggak apa-apa. Quality time aja, bikin kegiatan yang menyenangkan satu dengan yang lain. Nggak usah mahal. Mau aktivitas di rumah, mau olahraga bareng, mau nonton film, mau apa aja lah. Pokoknya yang penting bisa berdua, bisa ada waktu untuk mengungkapkan hati, perasaan, ya kan? Empati dan pengertian. Nah, empati itu biasanya bapak ini kurang begitu peka menghadapi empati atau kurang empatinya terhadap pasangannya atau ibu gitu ya. Jadi laki sama perempuan tuh beda banget gitu. Kalau dia lagi kenapa-napa gitu, misalnya istrinya lagi wow gitu, terus tiba-tiba merasa berisik banget sih, cerewet banget, capek gue kupingnya gitu, misalnya gitu. Jangan ya. Itu kalau terus dilakukan seperti itu, pertama sih oke, misalnya udah tahu nih kalau kita diemin semuanya akan baik-baik aja. Tapi kalau memang betul pada saat itu pasangan kita, terutama dari yang pria ya, wanita membutuhkan pria. Jadi si ibu ini membutuhkan bapak untuk didengarkan saja keluh kesahnya dan lain sebagainya. Kasih dia ruang untuk mengungkapkan hati, perasaannya. Ya, jangan dipatahkan
apa yang ingin disampaikan oleh pasangan kita. Begitu kita menunjukkan rasa empati kita, ya, itu akan tumbuh rasa saling percaya satu dengan yang lain, ya. Itu jadi penting banget. Ngerti deh pokoknya ya. Good listener, problem solver itu salah satu yang diharapkan dari pasangan kita, ya. Begitu kita menunjukkan rasa empati, percaya sama saya, cinta itu semakin kokoh, ya. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, perhatian terhadap hal-hal yang kecil. Misalnya gini, tidak hanya pada momen-momen tertentu aja. Misalnya, oh istri kita nih senang banget kalau lagi saya di rumah tidak bekerja gitu, pengen banget kumpul bareng. Oh pasti nih, bikinin aja kopi atau teh atau breakfast on bed misalnya gitu. Misalnya mau masakin sesuatu, cuman mau bikin apa instan kayak telur ceplok kayak apa atau apa sajalah gitu, beliin coklat kayak yang kecil-kecil, tuliskanlah kata-kata cinta, ini penting gitu. Maksudnya istri tuh butuh juga loh, apalagi ibu rumah tangga udah capek ngurusin anak, udah capek ngurusin rumah, udah pegel-pegel, nggak cuman misal suaminya pulang kerja tuh cuman diem aja, iya Pak, baik semuanya, baik Pak. Ibu gitu tadi kan. dari mana? Dari pasar. Dari pasar Pak, gitu semua lancar Pak. Karena udah ke kantor aja, iya saya ke kantor. Iya, jadi udah flare. Yang ditanyain rutinitas itu aja gitu ya. Nggak ada percikan-percikan. Ayo do something. Ya terserah mau apanya, mau lakukan sesuatu atau ibunya mau melakukan sesuatu. Tapi by the way kalau ngomongin soal kentilan itu tuh emang harus ada ya, bikin kebes-kebes dikit gitu ya, lucu-lucu. Loh, iya sekarang misalnya gini, istrinya itu pengen banget sesuatu misalnya. Pengen banget sesuatu, misalnya lagi jalan-jalan, misalnya terus lihat sesuatu. Tanya aja, "Mah, Mama suka nggak Pak itu?" "Mama tuh suka Pak, tapi nggak usah lah, kita masih ada keperluan lain." Nah, catat tuh Pak, catat baik-baik. Nah, nanti kalau misalnya kita ada rezeki gitu kan, kita kasih dia surprise gitu. Iya benar. Ya kan, kita belikan sesuatu yang menarik, tulisan-tulisan kecil, apa sayang mama, apa saja. Jujur aja itu saya wakilin ya, wakilin perasaan ini. Saya pernah melakukan itu sebelumnya gitu. Jadi misalnya saya membawakan makanan untuk suami misalnya pada saat itu ya, papanya anak mau kerja, masukin aja satu tempat yang wadah menarik gitu, terus di dalamnya kita tulis gitu, mama dan anak-anak sayang papa misalnya. Aduh something lah, whatever ya. Yang penting adalah menunjukkan bahwa kita tuh ada perhatian gitu ya. Oke, berikutnya tidak kalah penting adalah keterbukaan untuk kerjasama menangani segala masalah. Jangan egois. Jangan istrinya bilang, ah ini urusan bapaknya aja, atau ini tanggung jawab istri gitu. Nggak bisa. Kalau udah hidup berumah tangga bertahun-tahun, kita pasti tahu. Share ya? Iya, kita udah pasti tahu. Kalau ada masalah, semuanya harus bareng-bareng, duduk, diskusi, cari solusi yang terbaik. Untuk apa? Biar hubungan itu tetap kokoh. Tidak ada saya lebih baik daripada dirimu, dirimu saya lebih kurang daripada dirimu. Tidak ada. Semuanya sama. Bertanggung jawab kepada kelangsungan hubungan pernikahan yang sudah dibina bertahun-tahun. Sayang banget. Ya, kalau value pernikahan kita tidak bisa dijaga dengan baik. Belajar dari saya, ya, kesalahan dan kekurangan saya. Jadi semuanya itu perlu kita lakukan bersama. Problemnya itu kita pecahkan bersama. Ya, porsi kita walaupun sedikit sebagai istri ataupun suami itu sudah menunjukkan satu hal yang luar biasa dalam kehidupan berumah tangga. Oke? Setia dan komitmen. Nah, tuh begitu langsung setia dan komitmen. Nah, nggak, soalnya kalau ini agak-agak riskan. Kenapa rumput tetangga? Kenapa lebih apa? Lebih hijau daripada Sentil, rumput ya? di rumah. Ya itu kan salah satu kiasan ya, kiasan-kiasan yang kira-kira ya dibilang benar tapi salah juga benar juga gitu ya. Iya. Tapi kalau setia atau komitmen itu dipegang teguh ya dari sebuah pasangan, mungkin lebih tepatnya gitu ya, antara suami istri komit satu dengan yang lain, kelebihan kekurangannya bisa saling melengkapi, bisa saling memenuhi, bisa saling mengerti, memahami kebutuhan kita satu dengan yang lain. Saya rasa nggak akan ada tuh yang namanya tidak setia, tidak komitmen, tidak mungkin. Not only fisik ya, tapi emosional kita juga gitu. Jadi harus setia, seperti Ciki setia di kaki saya barusan ya. Terima kasih Ciki. Oke.
Ya, jadi itu penting banget ya. Kalau kita punya pasangan tapi kita ngerasa bahwa ya pasangan kita bakalan baik-baik aja kok. Pasangan kita pasti akan cinta kita selalu dan selamanya. Jangan sedih. Semua itu jangan dianggap sesuatu hal yang sepele. Ya, kalau kita terlalu yakin dengan apa yang kita miliki, sementara kita tidak bisa eksplor dari apa yang seharusnya kita lakukan, oke, ini kadang-kadang bisa juga menjadi hambatan. Oke, jadi masing-masing harus tahu kelebihan kekurangannya, lengkapilah satu dengan yang lain, ya, sehingga komitmen itu pasti akan terlaksana. Dan yang terakhir adalah catatan saya itu, tulus dalam menunjukkan kasih sayang. Ya, panggillah pasangan kita dengan pasangan yang unik misalnya. Nggak cuman yayang, nggak cuman baby, nggak cuman papa, siapa gitu. Tapi biasanya kalau kita zamannya pacaran dulu misalnya gitu, aku tuh paling seneng kalau lihat dia tuh rambutnya keriting gitu ya, kita bisa panggil Papa Ting misalnya gitu. Aduh, menjual sama terus ya, Papa Ting, Papa apa gitu ya. Itu suatu hal yang luar biasa gitu ya. Kalau udah anak-anak kita dengar, bisa kita punya anak tuh, Mama apa sih mau dipanggil Papa Ting Papa gitu. Ting itu Papa yang keriting. Papa Ting. Tapi kalau Papa Tong, Papa Tong apa tuh? Papa Tong ini dong, apa tuh namanya? Kalau bahasa Sunda teh naon sih Papa Tong teh? Eta Bingung. Sok apa Bapak Ibu apa tuh namanya? Eta. Ya biasanya kalau supaya nggak ompol tuh Papanya Sintong. beda dong gitu ya. Oke, jadi panggilan tulus itu harus ada juga. Terus sentuhan-sentuhan ya, menunjukkan kasih sayang, misalnya pegangan tangan yang pernah saya bahas, pegangan tangan, belai-belai rambut gitu ya, bergandengan tuh tidak hanya tangan tapi juga peluk ya, pada saat di hadapan anak-anak juga tunjukkan rasa bahwa kita saling menghormati pasangan kita saling mencintai. Ajari anak-anak itu. Semuanya harus tahu ya, mama itu sayang sekali sama papa. Ini mohon maaf, abaikan saja kira-kira pertempuran di sini ya, gitu. Ya kalau ada suara-suara. Jadi tunjukkan bahwa mama tuh sayang banget sama papa juga sayang sama mama. Kalian juga harus sayang, kakak adik ya, seperti kami mencintai, menyayangi gitu. Jadi tumbuhkan rasa sayang itu, cinta yang tulus itu tidak hanya berdua, tapi vibe-nya itu akan kita rasakan gitu ya. Nggak cuma di keluarga, mungkin di pertemanan segala macam. Itu mesra banget satu dengan yang lain gitu ya. Walaupun sudah melalui 20 tahun, 30 tahun, insya Allah selalu berjodoh sampai dengan mau memisahkan dunia akhirat. Amin. Ya, jadi ada catatan-catatan tadi yang kira-kira sama atau mungkin sudah dilakukan atau yang akan dilakukan ya. Kalau belum dilakukan, mari kita lakukan. Yang mau dicatat silakan. Ya, cinta yang tulus itu akan menemani perjalanan hubungan kita dengan pasangan sampai ke titik yang paling terindah. Jadi jangan pernah meragukan arti cinta yang tulus. Bapak Ibu, sesemuanya, anak-anak mama, terima kasih sudah mendampingi mama hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Irama Esofaril, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.